kami akan memberikan beberapa terkait dengan kebijakan penjaminan mutu ini. Pertama, perkenalkan nama saya Igustimade Ardana, kebetulan di sini sebagai Wakodir bidang penjaminan Wakil Koordinator Penjaminan Mutu. Bapak dan Ibu sekalian, ya mungkin banyak yang bertanya juga, ya. Jadi teman-teman di balai sekarang menyebutnya kegiatan kita sekarang ini adalah pemetaan mutu, ya. Semua rangkaian penjaminan mutu itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu pemetaan, kemudian pemenuhan atau fasilitasi, ketiga itu pendampingan. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah pemetaan mutunya. Jadi kalau APM di balai kita menyebutnya sebagai aplikasi pemetaan mutu, ya. Silahkan mau dijadikan penjaminan mutu juga silahkan saja. Ya, yang penting Bapak Ibu intinya kegiatan sekarang ini kita akan melakukan pemetaan mutu dari SMK Bapak dan Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kenapa sekarang ini pemetaan mutu ada di kita, ya. Ada di kita. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesuai dengan tusinya, bahwa Direktorat SMK itu ada pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, ya. Kemudian di balai, Bapak Ibu, ada pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi ada 6 balai besar, ya, dan 1 balai. Itu sudah melakukan. Khusus untuk SMK PK, Pusat Keunggulan, pemetaan ini kita laksanakan lewat Direktorat SMK. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu ada mungkin di beberapa wilayah oleh balainya atau Ibu Bapak juga sudah mengisi. Tidak ada masalah, ya, berarti kalau sudah mengisi lebih bagus dan lebih cepat nanti selesainya. Mungkin saja kemarin pada saat teman-teman balai turun ke SMK Bapak Ibu, ada juga sebagian SMK PK sudah mengisi, ya saya pikir nggak ada masalah, nanti tinggal dilanjutkan, dicek lagi apa benar isiannya, ya. Nah kemudian pemetaan ini kita pakai apa? Ya, Bapak Ibu, waktu pemetaan dilaksanakan tahun 2019 itu dilaksanakan oleh LPMP, ya, oleh LPMP. Kemudian 2020 itu vakum, hanya kita memetakan SMK COE saja, ya. Sedangkan SMK lain tidak. Nah, 2021 kita berkolaborasi dengan balai, ya, balai memetakan 14 ribuan, ya. Kita bagi petanya, nanti ada daftarnya Bapak Ibu, itu sudah dipetakan oleh masing-masing balai per provinsi. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah untuk pendampingan input data pemetaan 2021, ya, dibagi atas 4 kegiatan, 4 tahap kegiatan. Yang tahap 1 ini diikuti 235, itu SMK COE saja, dan tahap 2 juga sama, SMK COE, sedangkan tahap 3 dan 4 adalah SMK PK 2021. Nah, itu gambarannya, ya. Kemudian acuan penjaminan mutu ini supaya Bapak Ibu tahu, saya hanya memberikan arahan, kita yang paling berbeda, ya. Kalau di SD, SMP, SMA itu pakai 8 standar nasional pendidikan, kalau di Politeknik, ya, perguruan tinggi Politeknik itu memakai 3 standar, yaitu standar nasional pendidikan, kemudian standar nasional penelitian, kemudian standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan SMK yang sekarang kita kembangkan ini ada 8 standar nasional pendidikan, ada 8 plus I, kemudian scorecard, ada range radiksi, ada leveling SMK. Nah ini mungkin agak berbeda, nanti Bapak dan Ibu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Agus Salim sebagai Widya Prada di Direktorat SMK, apa isi dari penjaminan mutu yang akan kita laksanakan nanti, ya. Kemudian kalau LKP ini baru 8 standar nasional, itu pun masih belum full. Dan tahun ini kami belum dapat informasi apa pelaksanaannya dapat dilaksanakan atau tidak.
Kemudian skemanya secara garis besar di vokasi itu Bapak Ibu, ini yang kebetulan yang sempat kita sampaikan, nanti ada balai yang turun tangan dengan dinas PTP, mungkin ada juga beberapa teman-teman pengawas, kemudian kepala cabang dinas, kemudian beberapa staf Widya Suara itu sudah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah ya untuk melakukan pemetaan. Dari pemetaan ini nanti akan keluar raport mutu. Selanjutnya hasil raport ini Bapak Ibu, kelebihan dan kekurangannya apa itu akan dilakukan intervensi yang ujung-ujungnya nanti larinya ke SMK Pusat Keunggulan. Ya, teman-teman nanti yang belum pusat keunggulan itu larinya ke pusat keunggulan. Sedangkan LKP itu larinya ke berstandar industri. Nah, intervensi nanti akan dilakukan oleh Direktorat SMK berupa bantuan fisik, kemudian non fisik, kemudian Direktorat Mitras itu kaitannya dengan pendampingan, kemudian industri, sedangkan Direktorat Kursus kaitannya dengan pelatihan-pelatihan, sedangkan dari balai itu larinya ke Diklat. Jadi kami harap Bapak Ibu, ya kalau SMK XCOE ini kami sangat berharap jangan sampai mutu 2020 dengan dibandingkan mutu sekarang itu turun ya. Diusahakan itu stabil atau lebih bagus naik. Jadi jangan sampai turun pengisiannya. Ya kemarin misalnya nilainya berapa, misalnya 80, sekarang setidak-tidaknya juga harus 80. Dan aplikasi pengisian ini juga dirancang tidak mengisi ulang dari awal. Jadi 2020 kemarin ngisi apa, itu tinggal dilanjutkan saja. Ada perubahan instrumen Bapak dan Ibu perlu diketahui dari 2020 dengan 2021. Kemudian waktu pengisian untuk Bapak Ibu bukan sekarang-sekarang ini, tetapi nanti di bulan Desember manakala kegiatan non fisik sudah selesai. Kami memang menargetkan kegiatan non fisik itu selesai bulan November. Jadi kalau sudah selesai kegiatan non fisik, Bapak Ibu baru ngisi aplikasi penjaminan mutu ini. Jangan mengisi sekarang. Kalau mengisi sekarang kan belum dilaksanakan kegiatannya. Jadi harus ada perbedaan. Jadi kami sampaikan sekali lagi, pengisian instrumen ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan kegiatan non fisik. Ya, jangan mengisi besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan, tidak. Selesai kegiatan non fisik. Bulan berapa? Sekitar bulan Desember, ya. Kalau misalnya November akhir sudah selesai, silakan dilanjutkan diisi. Ke Desember sudah mulai mengisi, ya. Harapannya Bapak Ibu mutu 2020 dan mutu 2021 ada peningkatan. Kalau seandainya kami lihat ada perubahan yang signifikan dari mutu kemarin dengan mutu sekarang, ya kami akan melakukan cross check ke lapangan, sampling berdasarkan data-data yang Bapak Ibu masukkan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Widianto, diisi apa adanya, ya. Ya, diisi apa adanya. Kalau tahun lalu sudah mengisi apa adanya, setahun ini juga harusnya mengisi apa adanya, dan itu pasti akan meningkat isiannya. Nah, ini bentuk intervensi yang akan dilakukan nanti oleh direktorat baik SMK, Direktorat Mitras maupun Direktorat Khusus. Bapak Ibu, ini ada gambaran daripada pelaksanaan pemetaan yang dilakukan oleh Balai Besar, ya. Nah, contohnya Bapak Ibu yang berada di Jawa Barat itu dilakukan pemetaannya oleh Balai Besar Bidang Mesin dan Teknik Industri. Jumlah SMK-nya itu 2.959. Ini sudah dilakukan, ya. Mereka sudah melakukan sampai dengan verifikasi. Nah, teman-teman SMK XCOE 2020 yang berada di Jawa Barat bisa jadi sudah juga mengisi dengan arahan dari Balai Besar BMTI. Nggak ada masalah. Begitu juga teman-teman di provinsi lain yang sudah terlanjur mengisi, ya nanti kita tinggal perbaiki saja di akhir bulan November atau bulan Desember isiannya, ya. Jadi kalau sudah terlanjur mengisi nanti tinggal diupdate lagi.
Nah ini contohnya BBL memegang Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Ada pertanyaan misalnya, kenapa bidang bangunan dan listrik juga harus mendampingi yang program keahlian, misalnya bisnis pariwisata, kemudian pertanian. Sekali lagi ini baru pemetaan. Nah, pemetaan ini hanya untuk melakukan pendampingan pengisian saja. Sedangkan nanti fasilitasi dan juga pendampingan dalam tindak lanjut penjaminan mutu tetap akan dilaksanakan oleh Balai Besar sesuai dengan program keahliannya. Misalnya bidang mesin dan teknik industri itu sudah jelas dari BMTI dibagi 12 provinsi. Kemudian nanti begitu juga dengan bisnis pariwisata, BISPAR, dia akan mengambil seluruh Indonesia. Data-data yang ada di pemetaan mutu ini akan dipakai oleh semua balai besar untuk melakukan peningkatan kompetensi guru yang ada di daerah masing-masing. Nah ini kami sampaikan Bapak Ibu supaya kalau ada pertanyaan dari SMK lain bisa diketahui. Jadi pemetaan ini lintas program keahlian, ya, lintas program keahlian. Jadi hanya mendampingi saja, sedangkan nanti fasilitasi dan pemenuhan tetap di masing-masing balai besar sesuai dengan program keahlian atau jurusan masing-masing atau bidang keahlian masing-masing balai besar. Itu kira-kira gambarannya secara singkat Bapak Ibu, biar kita tidak berpanjang lebar, nanti akan disampaikan terkait dengan penjaminan mutu oleh Pak Agus Salim sebagai Widya Prada. Untuk diketahui Bapak Ibu, hari ini sampai dengan sore kita akan ada materi gabung semua. Besok pagi mulai jam 8 Bapak Ibu sudah harus masuk ke breakout masing-masing didampingi oleh tim dari aplikasi, ya, untuk mengisi isian dari masing-masing penjaminan mutu tersebut. Jadi mohon Bapak Ibu, kami juga sampaikan, tolong Bapak Ibu didampingi oleh admin. Kalau memang tidak sempat hari ini, ya besok harus sudah ada adminnya yang mendampingi supaya dalam pengisiannya lancar. Ya, saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah pasti ada kesibukan lain. Begitu juga Bapak Ibu kepala sekolah, kalau memang ada kegiatan lain, silahkan didelegasikan kepada wakilnya untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak mesti semua kegiatan harus Bapak Ibu yang mengikuti. Karena ini sifatnya teknis, silakan bisa didelegasikan kepada wakil dan juga admin untuk pengisiannya. Tapi secara prinsip Bapak Ibu kepala sekolah harus juga tahu apa yang dilakukan oleh kegiatan pendampingan ini. Ini Bapak Ibu jadwal kami, ya. Tadi pembukaan. Nah, ini ada 4 tahap, ada yang A1, B1, C1 sampai dengan D1. Hari ini kebijakan, kemudian ya sorenya sampai aplikasi, ya. Kemudian hari kedua langsung masuk breakout. Sorenya Bapak Ibu ada kebijakan lagi, kemudian aplikasi, kemudian pendampingan. Nah itu kira-kira gambaran secara garis besar. Jumlah pesertanya ya ini. Yang satu, A1 ini kelompok yang sesi sekarang ini 118 kita harapkan hadir. Ya. Kemudian besok 117. Untuk yang sekarang sampai dengan tanggal 18. Untuk diketahui Bapak Ibu, sampai besok siang Bapak Ibu sudah selesai mengikuti kegiatan ini. Jadi hanya 2 hari, ya, 2 hari. Hari ini sampai dengan sore dan besok sampai dengan jam 10 Bapak Ibu sudah selesai. Sesi 2 Bapak Ibu tidak usah masuk karena itu akan diikuti oleh SMK yang lain. Jadi praktis cukup singkat, ya, dan padat. Untuk itu kami harap sekali lagi timnya yang kuat sehingga waktu pengisian tidak ada kesalahan. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu, waktu pengisian tolong dipantau oleh wakil atau kepala sekolah supaya pengisiannya benar-benar valid, benar-benar sesuai dengan kondisi, jangan diserahkan semuanya ke admin. Nanti resikonya Bapak Ibu, begitu kita publikasikan raport mutu dari Bapak Ibu semua, itu akan ada komplain lagi nanti dari sekolah. Ya lebih baik dari awal tolong dipantau pengisiannya. Ya, sehingga data yang diisi benar-benar sesuai dengan kondisi yang real ada di sekolah masing-masing.
Hal lain perlu kami sampaikan Bapak Ibu, jangan bingung, nanti mungkin ada juga isian terkait dengan kerjasama, ya, Sikerma. Itu nanti juga akan ada, kemudian juga ada kaitannya dengan Monef dari Sekretariat Jenderal, ya, Sesditjen, ya juga ada, Sekretariat di Pendidikan Vokasi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi juga ada, dari kami juga ada. Mohon dipahami resiko Bapak Ibu ya, namanya SMKPK itu menjadi pantauan semua pihak. Semua pihak akan memantau Bapak Ibu sejauh mana penerapannya, pelaksanaannya di SMKPK. Maka jangan heran kalau beberapa unit lain akan melakukan pemantauan. Termasuk kemarin yang turun juga ada Inspektorat Jenderal. Ya, dari kementerian kita turun mengambil sampling di beberapa sekolah Bapak Ibu dan kemudian diklarifikasi kepada Direktorat SMK. Jadi mohon Bapak Ibu siap-siap saja kalau ada tim-tim yang turun ke lapangan. Yang penting jangan sampai tim yang turun ke lapangan itu ya tim yang palsu. Jelas sekali kalau ada tim palsu misalnya mendatangi kepala sekolah Bapak Ibu itu ujung-ujungnya ada kaitannya dengan permintaan uang. Kami sekali lagi tidak pernah melakukan kegiatan seperti itu. Semua kegiatan sudah dibiayai oleh kementerian. Jadi tidak ada staf ataupun oknum yang turun ke lapangan itu sampai intinya meminta uang. Kalau itu berarti palsu biasanya. Dan ini kejadian sudah banyak di beberapa lokasi lain karena SMKPK ini termasuk SMK yang sangat seksi ya, dilirik oleh semua orang. Bapak Ibu, nanti tim yang akan mendampingi Bapak Ibu, ya hari ini nanti Pak Agus Salim, kemudian di backup oleh Pak Deden, kemudian nanti untuk aplikasi Pak Iwan Abdurrahman dan kawan-kawan, ya. Kemudian nanti untuk besok jam 8 itu dari room 1, room 2 sampai room 5 kami sudah bagi, ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke masing-masing room, ya. Dan ini akan diambil nanti di take over oleh teman-teman tim pendamping. Bapak Ibu akan dimasukkan ke breakout masing-masing, kemudian di situ akan dilakukan pendampingan. Kira-kira demikian gambarannya Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke masing-masing pendamping. Semoga pertanyaan tersebut bisa kami jawab, dan kalau tidak bisa kami akan jawab lebih lanjut nanti di lain kesempatan, atau bisa japri ke WA ya, atau juga bisa disampaikan di grup WA non fisik. Demikian kira-kira Bapak Ibu gambaran kegiatan kita sekarang dan kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Sekali lagi penjaminan mutu ini, pemetaan mutu yang sekarang kita lakukan kaitannya untuk respon ya. Karena seperti kemarin Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan selalu minta bagaimana mutu SMK kita ya. Nah, dengan kegiatan APM ini menggantikan dari peran LPMP kemarin yang sudah melakukan pemetaan mutu sampai dengan 2019. Nah, 2019 ke atas, 2020, 2021 sampai seterusnya, pemetaan mutu ini berada di Direktorat SMK dan Balai Besar. Sehingga secara prinsip kami turun melakukan pemetaan mutu dan fasilitasi. Lebihnya pemetaan mutu yang dilakukan oleh Balai Besar dan Direktorat SMK itu ditindaklanjuti dengan intervensi. Kalau intervensinya dari Direktorat SMK berupa sarana prasarana, kemudian evaluasi, kemudian modul dan lain sebagainya, sedangkan dari Balai Besar berupa pelatihan dari guru dan tenaga pendidik Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga dari Mitras juga ada pelatihan ke industri. Jadi sangat komprehensif sekali. Apa yang dimasukkan Bapak Ibu dalam aplikasi ini akan menjadi referensi semua direktorat dan UPT untuk melaksanakan kegiatan tahun-tahun berikutnya. Demikian barangkali Bapak Ibu gambaran secara singkat kebijakan-kebijakan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya waktu kami persilahkan Agus Salim untuk memberikan terkait dengan penjaminan mutu. Waktu kami persilahkan.
Terima kasih eh, Dr. Igusti Made Ardana. Hmm, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Made, yang saya hormati rekan-rekan tim penjaminan mutu, Pak Deden Suryanto, Pak Amadi, Pak eh, Pak Denny, ya Bu Iis, Bu Pak Sugiarta, ya dan teman-teman panitia yang berbahagia serta Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, eh, pelaksana program SMK Pusat Keunggulan dan SMK Center of Excellence tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan kebijakan dan program tentang penjaminan mutu. Maaf, saya mungkin share screen dulu. Oh, tapi ini nggak bisa ya. Mungkin minta tolong Mas Heri ya. Ini saya nggak mau ya. Saya tidak mau share dokumen ya. Uh, hmm, ini trouble. Nggak mau. Hmm? Udah, keluar itu. Ini. Hmm? Iya, trouble. Ini portion screen. Oke. Mas Heri bisa share screen. Maaf Bapak Ibu ya, kita menunggu sebentar. Ya, full presentation ya. Full presentation Mas Heri. Di bawahnya, di bawah kanan. Itu ya. Iya. Belum mau tampil? Ini bisa kelihatan. Iya. Ya. Oke ya. Halaman pertama Mas Heri. Iya.
Nah ya, oke. Baik Bapak Ibu, latar belakangnya untuk jaminan mutu ini Permendikbud nomor 9 tahun 2020 ya, pasal 123 ya, tentang fungsi bidang penilaian ya, sebagai perumusan kebijakan, perumusan standar, NSPK, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu. Salah satunya itu. Satu lagi, fasilitasi penyelenggaraan, kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Lanjut, Mas Heri. Ya, dasar hukumnya Undang-Undang 20 tahun 2003, peraturan ya PP 19 2005 yang sudah dilakukan perubahan sampai saat ini, yaitu sebenarnya ada PP 57 sebetulnya, PP 57 tahun 2021. Oh ya, kalau gitu saya pakai ini saja ya. Kalau begini gimana? Terdengar Bapak Ibu? Jelas? Oke. Iya aja. Bagaimana Bapak Ibu, terdengar? Lanjut ya Mas Heri. Nah, Permendikbud nomor, nah definisi mutu itu menggambarkan tentang derajat keunggulan sesuatu atau seseorang, kemudian atribut pembeda atau karakteristik yang dimiliki oleh sesuatu, persyaratan dan harapan, kemudian sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Lanjut. Ya, ini ada peran balai ya, balai besar dan balai, yaitu pasal 10 di Permendikbud nomor 26 tahun 2020 adalah sebagai pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian pasal 11 adalah melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya. Dan pasal 23 adalah pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi dengan bidang kelautan, ya, perikanan, teknologi, informasi, dan komunikasi, kemudian bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Ini yang BB, PP, MPP yang bidang kelautan ya. Kemudian pasal 24 adalah untuk BPP, MPP, KPTK itu melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi bidang kelautan, perikanan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Lanjut. Ya, ya, tugas dan Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, pada pasal 12 ya, untuk BPP, MPP, kemudian BPP, MPP, KPTK di pasal 25. Ya. Mungkin saya nggak perlu jelaskan di sini, Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri dan dibaca. Lanjut. Nah, peta lokasi ini kita lihat, kita itu ada 7 balai, 5 ada di Jawa, ya, 1 di Sumatera dan 1 di Sulawesi. Ya, untuk seni budaya di Yogyakarta, bangunan dan listrik itu di Medan, bisnis dan pariwisata di Depok, ya Bapak Ibu mungkin sudah pada paham, di Sawangan ya. Kemudian pertanian di Cianjur, mesin dan teknik industri di Cimahi, kemudian otomotif dan elektronika di Malang, kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi di Goa, Sulawesi Selatan. Lanjut.
Nah, ini tadi pemetaan dan pendampingan berbasis provinsi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Made, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Lanjut Mas Heri. Nah, informasi untuk data SMK bahwa wilayah yang binaan masing-masing balai itu untuk BBL yang ada di Sumatera Utara itu SMKN-nya sebanyak 946 di bawah binaan yang BBL, kemudian SMKS-nya 1384, jadi jumlahnya 2330. Kemudian BISPAR yang di Depok itu membina 552 SMKN dan SMKS-nya 1257 dengan total 1809. BMTI Bandung itu SMKN-nya 288, SMKS 2671, jumlahnya jadi 2959. Seni Budaya Yogyakarta SMKN-nya 288, SMKS-nya 1424 dan jumlahnya 1712. Pertanian SMKN, ini pertanian yang ada di Cianjur itu membina sebanyak 317 SMKN, SMKS 960 dengan total 1277, dan KPTK itu SMKN 710, SMKS 724, jumlah 1434, dan BOE Malang itu membina 543 SMKN dan SMKS 2214, jumlah total 2757. Berarti total untuk SMKN adalah jumlah 3644, SMKS 10634, dan total SMK ada di Indonesia adalah sebanyak 14.278 sementara data di dalam Dapodik yang kami rangkum. Lanjut Mas Heri. Ya, ini data yang tadi BOE Malang itu membina di wilayah Jawa Timur, NTB dan NTT. Kemudian BBL yang di Medan itu membina Lampung, Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Sedangkan BISPAR di Depok Sawangan itu membina di wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Ya, bahkan ini juga Lampung juga masuk dibina di sini. Tadi ada data BBL tadi, Lampung keluar di luar daripada BBL ya. Jadi dia pembinaannya masuk di BISPAR. Kemudian Seni Budaya Yogyakarta itu membina daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan BMTI khusus membina di Jawa Barat, dan pertanian itu membina untuk Bali, Banten, Kepulauan Babel, Kepulauan Riau, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan KPTK itu membina di wilayah Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Masing-masing datanya Bapak Ibu silakan dilihat ya. Ini terlalu panjang kalau saya jelaskan, itu datanya sudah kita rangkum demikian. Lanjut. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan penjaminan mutu Bapak Ibu ya, itu seperti saat ini kita lakukan sosialisasi, sekaligus nanti kita lakukan pengisian instrumen. Ya. Kemudian sekolah itu nanti melakukan login sekolah pada aplikasi penjaminan mutu SMK. Ini nanti akan dijelaskan oleh tim pengembang kita, Pak Ahmadi dan teman-teman, beserta Pak Denny dan Pak Ahmad Arifin dan Pak Iwan Abdul Rahman. Kemudian lakukan pengisian instrumen dan penjaminan mutu SMK. Selanjutnya setelah pengisian
Ini ada tinjauan dan verifikasi oleh pengawas pembina yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan. Jika hasilnya diterima, itu bisa langsung iya dan cetak rapor mutu. Tapi kalau tidak, diisi ulang dengan memverifikasi lebih lanjut data-data dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Jika sudah cetak rapor mutu, maka disampaikan rapor mutu tersebut ke Direktorat SMK. Selanjutnya dilakukan penetapan rapor mutu oleh Direktorat SMK. Lanjut. Ya, sebelumnya Mas Eri, sebelumnya balik lagi satu slide. Ya ini. Ya. Dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan penjaminan mutu SMK, maka Direktorat SMK itu menetapkan tim supervisi dan monitoring, kemudian menjadwalkan supervisi dan monitoringnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Made. Selanjutnya, jika itu sudah waktu supervisi, kita periksa, kemudian datanya kita cocokkan, tidak ada lagi perubahan, langsung pelaksanaan supervisi dan monitoring di sekolah, kemudian diolah hasilnya bersama-sama, ya. Selanjutnya laporan supervisinya dan monitoring disampaikan. Jika masih ada hasilnya belum dilakukan pencetakan atau ya setelah dicetak kirim berita acaranya, jika hasilnya masih di bawah standar, maka akan dilakukan afirmasi. SMK-SMK yang belum memenuhi standar itu akan dilakukan tindak lanjut untuk dilakukan revisi tentang rapor mutunya. Lanjut. Ya. Ya kenapa diperlu dilakukan penjaminan mutu ini Bapak Ibu? Karena untuk memperkuat citra sekolah yang berbasis data agar bisa digunakan untuk membuat kebijakan bagaimana kualitas dari sekolah yang sesuai dengan basis data atau data yang dimiliki. Kemudian dapat memperkuat ya hubungan warga sekolah berdasarkan kebanggaan akan prestasi berbasis data. Jadi SMK dengan mutu itu yang sangat baik dari hasil lapor mutu APM itu bisa memenuhi ketercapaian 8 standar nasional pendidikan, ketercapaian pelaksanaan link and supermatch 8+I. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham 8+I ini sering disosialisasikan dan disampaikan oleh Bapak Dirjen. Kemudian kontribusi terhadap Renstra Dijen Diksi. Kita punya indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam standar-standar indikator itu dari Renstra Dijen Diksi yang harus dipenuhi juga dari SMK-PK atau SMK-COE di tahun 2020 dan 2021 ini. Kemudian juga ini hasilnya menjadi bisa berkontribusi terhadap dimensi balance scorecard rapor pendidikan. Nah, jadi nanti saya jelaskan bagaimana balance scorecard itu terdiri apa saja. Kemudian ketercapaian level SMK. Level SMK ini ada level 1, 2, 3, dan 4. Kalau SMK-PK, level itu terdiri dari berapa besar lulusan bisa diterima di dunia kerja. Dari mulai level 1 itu 20% ke bawah, level 2 20-40, level 3 40-60, dan level keempat itu 60-80 atau lebih. Lanjut. Nah, prinsip pelaksanaan penjaminan mutu SMK ini adalah mandiri dan partisipatif. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah beserta jajarannya silahkan lakukan penilaian secara mandiri dan partisipatif dari nanti instrumen-instrumen
yang disampaikan kepada Bapak Ibu, kelengkapan dokumennya, pelaksanaan kegiatannya seperti apa, silakan diisi, tapi dengan melakukan lampiran dokumen yang sudah memenuhi ketentuan apa syarat-syarat yang ditetapkan. Kemudian terstandar, integritas. Jadi kata seperti disampaikan oleh Pak Widi tadi, Bapak Ibu jangan mengurangi, menambah atau bagaimana, silakan isi seadanya. Ya. Ya isi seadanya, kondisinya nanti kita dampingi bagaimana cara mencapai standar yang tadi leveling dari SMKPK level 1, 2, 3, dan 4. Yang itu merupakan transformasi SMKPK menuju pemenuhan 8+I. Ya. Kemudian sistematis dan berkelanjutan. Kami berharap Bapak Ibu setelah dilakukan nanti sosialisasi ini, kemudian kita lakukan verifikasi lapangan, kemudian kita lakukan pendampingan, Bapak Ibu nanti silakan melanjutkan penjaminan mutu ini secara sistematis dan pelanjutan dengan sistem yang telah dibangun oleh Direktorat SMK. Kemudian penilaian dan penjaminan mutu ini secara holistik Bapak Ibu. Jadi menyeluruh, baik dari sisi sistem pembelajaran, kurikulum yang dilakukan atau kurikulum operasional sekolah yang diterapkan, kemudian sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, pelaksanaan kemitraan dengan industri atau dunia kerja pasangan, kemudian pengembangan SDM, sertifikasi, itu tercakup semua di dalam penjaminan mutu ini. Dan ini pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Ya, transparan Bapak Ibu, kita buka nanti kita publikasikan di websitenya Direktorat SMK hasil dari penjaminan mutu masing-masing SMK Bapak Ibu. Lanjut. Ya, siklus penjaminan mutu itu adalah seperti siklus bisnis yang dimana pelanggan itu masuk ke SMK kita dengan persyaratan-persyaratan tertentu, mereka masukkan, kemudian realisasi produk, kemudian keluarannya produk juga, mencapai bahwa yang kita harapkan kepuasan pelanggan. Pelanggan kita siapa? Pelanggannya orang tua, industri, pemerintah daerah, lingkungan, itu semua pelanggan. Ya, dan ini merupakan manajemen sumber daya dan tanggung jawab manajemen ya, yang dilakukan pengukuran analisa dan peningkatan untuk kualitasnya untuk memenuhi harapan pelanggan itu, dan ini akan berlaku secara berkesinambungan. Ya. Nah, kita harapkan kita mencapai produk kita, siapa produknya? Ya lulusan kita. Bahkan produk yang lebih jauh lagi, Bapak Ibu bisa misalnya nanti ada, kalau di SMK negeri itu ada namanya BLUD. Bapak Ibu punya layanan unit apa namanya itu badan layanan umum yang katakanlah yang punya hotel, punya bengkel, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. Lulusan-lulusan kita dapat diterima di dunia kerja, baik secara lingkungan atau sekitar wilayah sekolah SMK, secara nasional, regional, bahkan internasional, Bapak Ibu. Yang kita harapkan seperti itu. Lanjut. Mas Heri? Mbak April minta tolong lanjut, Mbak April. Operator, nah ya oke. Nah, sistem penjaminan mutu itu saat ini standar mutu pendidikan SMK itu kita lakukan 7 hal yang akan kita capai sekaligus. Yang pertama adalah PDCA. PDCA itu dia berlaku yang melingkar tadi.
plan dari perencanaannya, lakukan ya, lakukan semua kegiatan, pelaksanaan programnya dilaksanakan, kemudian dicek bagaimana hasilnya, kemudian setelah ada cek mana action. Setelah action, backshotnya lagi, kita lakukan lagi, plan lagi. Jadi berputar seperti itu. Plan, do, check, action. Ya, ini sebenarnya model ISO yang kita terapkan di dalam penjaminan mutu ini. Kemudian kita akan mencapai 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan itu, kalau dulu kan yang nomor 1 itu namanya adalah standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarpras, ya, standar penilaian, ya. Yang terakhir itu baru standar kompetensi lulusan. Kalau sekarang malah dibalik, Bapak Ibu. Yang kita harapkan sekarang itu standar kompetensi lulusan kita yang nomor 1. Apa standar kompetensi lulusan kita? Adalah lulus dengan, katakanlah target kita adalah 60% diterima di dunia kerja. Atau kita bagi 60% diterima di dunia kerja, 20% itu atau 30% dia adalah usaha mandiri ya, atau wirausaha membangun startup. Kemudian yang 10%-nya melanjutkan ke perguruan tinggi yang sifatnya linear. Jadi jangan misalnya dia SMK kelautan, begitu kuliah masuknya di manajemen, ya nggak sinkron. Itu namanya nggak tercapai 8 standar nasional pendidikan tadi. Nah, dalam penilaian kemudian ada penilaian di dalam penjaminan mutu ini kita harus memenuhi 5 komponen. Komponen yang pertama itu input, proses, ya IPOI ya, input, proses, output, outcome, dan impact. Inputnya bagaimana? Input itu terdiri dari siapa saja? Ya peserta didiknya, ya, gurunya, sarana prasarananya, ya. Kemudian sistem pembelajarannya, kemudian prosesnya seperti apa? Kurikulum yang diterapkan seperti apa? Ya. Kurikulum operasional sekolahnya seperti apa? Ya. Kemudian output bagaimana lulusan kita? Lulusan kita itu outputnya levelnya sampai di mana? Kemudian outcome ini ya yang tadi mereka bisa diterima di dunia kerja berapa? Ya mereka kemudian wirausahawan mandiri berapa? Ya kemudian mereka melanjutkan berapa? Nah itu ya outcome-nya. Impact-nya apa? Impact-nya ini bagaimana SMK itu diterima di masyarakat. Kalau mau masuk sekolah yang bermutu tuh SMK itu, SMKA, SMKX. Nah, itu masyarakat menilainya nilai yang tinggi. Kemudian dampak kepada lingkungan. Lingkungan misalnya lingkungan di sekitar sekolah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu diterima di masyarakat di sana. Produk-produk Bapak Ibu misalnya yang punya hotel, yang punya bengkel, yang punya hasil pertanian itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian memenuhi link and supermatch 8+I. Nanti ini saya jelaskan ya, ada di item-item apa saja ya. Kemudian balance scorecard rapor pendidikan. Nah ini balance kaitan nanti untuk memenuhi dapodik ya. Ini nanti ke rapor pendidikan, bagaimana data pendidikan kita ini dinilai, kalau yang dulu itu istilahnya kalau Bapak Ibu kenal dengan namanya neraca pendidikan daerah. Nah, itu nanti scorecard itu kaitannya juga ke sana. Kemudian memenuhi Renstra Dirjen Vokasi, ya, Renstra Direktorat Jenderal Vokasi. Ini Renstra kita ini indikator kinerja apa namanya itu kegiatannya seperti apa, target-targetnya sudah dicapai belum. Nah ini leveling SMK ini yang saya bilang tadi terjadi transformasi. Bahwa lulusan Bapak Ibu yang tadinya yang lulusan bisa diterima di dunia kerja 20% atau mereka bisa usaha mandiri 30% bisa misalnya jadi 60%. Lanjut. Mantap. Ya, mekanisme dan langkah-langkah penjaminan mutu SMK ya. Ya ini kita lakukan sosialisasi seperti ini, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan pengisian itu
nanti Bapak Ibu lakukan fakta integritas bahwa tadi diisi dengan benar sesuai, ya. Kemudian lakukan pengisian instrumennya, kemudian tinjauan dan verifikasi data oleh sekolah dan pengawas, ya. Nanti bersama dengan pengawas dari Dinas Pendidikan melakukan tinjauan verifikasi datanya, kemudian hitung rapor mutunya. Hitung rapor mutunya ini secara persentase Bapak Ibu, yang paling rendah itu kalau dia di bawah 40%. Yang kita harapkan nilai Bapak Ibu itu bisa 90 ya, rata-rata itu baru SMKPK gitu. Karena SMK yang berpengaruh dengan lingkungannya. Kemudian lakukan supervisi oleh tim penjaminan mutu terdiri dari nanti Direktorat SMK, ya, para praktis ya dari praktisi tentang sekolah menengah kejuruan, kemudian para stakeholder juga yang diminta untuk melakukan supervisi. Kemudian waktu supervisi tadi yang saya bilang, kita lakukan lagi pengisian lebih lanjut, evaluasi, kemudian tidak lanjut hasil rapor mutu, ya, pasca supervisi. Setelah itu baru adanya laporan. Lanjut. Mbak Iska. Kalau nggak saya aja sih. Ya. Ya, strategi penjaminan mutu. Ya. Strateginya yaitu pemetaan dan kondisi kinerja awal. Nah, ini pemetaan itu ya dilakukan oleh balai ya Bapak Ibu ya. Ya, instrumen kondisi awal, kemudian menggunakan sistem penjaminan mutunya IPOI 8 SMP tadi. Kemudian instrumen pemetaan tingkat kinerja SMK ya. Ini pakai skala Likert score ya, nanti dijelaskan oleh Bapak Deden Suryanto ya. Kemudian isian dan data kuantitatif berdasarkan kebutuhan laporan. Kemudian fasilitasi pemenuhan standar mutu ya. Ada perbedaan berapa persen mutunya, capainya seperti apa. Kemudian proposal pemetaan mutu dan fasilitasi ya pemenuhan mutunya. Kemudian supervisi pemenuhan mutu dan afirmasi dan tindak lanjut. Afirmasi ini dilakukan bagi SMK-SMK yang nilainya di bawah nilai cukup atau dikatakan nilainya masih kurang, akan dilakukan afirmasi. Bapak Ibu akan kita bimbing ulang bagaimana cara mencapai penjaminan mutu itu. Lanjut. Tuh, oke. Terus. Ya. Quality control penjaminan mutu seperti apa? Ya, pertama adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah menandatangani fakta integritas setelah dilakukan pengisian instrumen. Instrumennya nanti secara online Bapak Ibu. Ya, jadi dengan aplikasi sistem online yang Bapak Ibu bisa isi bersama tim di sekolah. Kemudian tim penjaminan mutu sekolah dan tim Direktorat SMK yang sudah dilatih melakukan validasi lapangan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian tim Direktorat SMK mereview isian aplikasi satu persatu dan mencocokkan dengan bukti yang tersedia. Ya, Bapak Ibu nanti ada bukti-buktinya, dokumennya seperti apa. Kemudian tim direktorat dan kepala sekolah serta pengawas sekolah menandatangani verifikasi lapangan setelah data-data dalam instrumen itu kita review ulang. Setelah hasilnya kita sepakati, kita lakukan penandatanganan saat verifikasi ya. Kemudian hasil review akhir dari tiga pihak menjadi hasil final dari penjaminan mutu. Ya. Nah, proses integrasi seluruh komponen dalam APM SMK ini yaitu link and supermatch 8+I, input, proses, output, outcome, impact ya. Standar nasional pendidikan seperti tadi yang saya sampaikan di depan ya. Itu dari rapor mutu sekolah, rapor capaian 8 SMP tadi sudah saya jelaskan di depan.
Nah, ini yang rapor sistem penjaminan mutu yang terdiri dari rapor mutu sekolah, 8 SNP, link and supermatch 8+I, dimensi balance scorecard, rapor pendidikan, restra-dijen diksi, dan level SMK. Semuanya itu dilakukan dengan model yang tipe OI Bapak Ibu ya. Jadi input, proses, output, outcome, dan impact. Inputnya apa saja? Itu terdiri dari siswa ya, SDM ini termasuk guru dan tenaga pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, finansial, organisasi, pengelola, dan industri mitra. Ya, kemudian proses itu pencapaian KK ya, kurikulumnya, kemudian pelaksanaan pembelajaran, penyelenggaraan TEFA atau UP, pengembangan SDM sekolah ya, baik guru maupun tenaga kependidikan maupun kepala sekolah sekalipun. Kemudian pemberdayaan kemitraan dengan dunia kerja ya, kemudian penerapan budaya kerja dan sertifikasi siswa. Itu prosesnya. Outputnya apa saja? Yaitu kualitas lulusan sesuai SKL ya, standar kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian sertifikasi lulusan sesuai jenjang KKNI level 2 dan level 3. Kenapa tidak level 1? Ya level 1 itu dianggap hanya penilaian sifatnya internal sekolah. Kemudian outcome-nya keterserapan dan kemandirian lulusan ya. Ya motonya SMK yaitu harus BMW ya. Ya, bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Atau BWM sebenarnya. Kerja, wirausaha, atau melanjutkan. Kemudian meningkatnya kemampuan lulusan dalam mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri ini ya berbagai macam. Meningkatkan kompetensinya, mereka dari usaha kecil yang tadinya hanya sendiri bisa mengembangkan, bisa menyerap 2 atau 3 atau 4 sampai 5 tenaga kerja misalnya. Kemudian berkembangnya kelembagaan SMK seperti TEFA ya, teaching factory, bagaimana pembelajaran industri yang diterapkan di sekolah, kemudian unit produksinya apa-apa saja hasil seperti tadi saya bilang, hotelnya, bengkelnya, pertaniannya ya. Kemudian SDM-nya, kemudian sekolah, adanya perolehan dukungan dari stakeholders ya. Kemudian impact-nya meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap SMK dan terwujudnya sekolah mandiri. Nah, masing-masing ini masing-masing komponen ini dinilai untuk input itu 25%, untuk proses itu 35%, output itu 20%, outcome 15%, dan impact 5%. Nanti ada pertanyaan, kenapa outcome sama impact-nya masih lebih kecil Pak daripada input dan proses maupun output? Ya ini tahap pertama, karena kita untuk tahap ini kan step by step. Kalau Bapak Ibu mampu memang outcome-nya mengejar sampai 50% ya silakan. Nilainya bisa 100. Begitu juga impact, dukungan pada masyarakat dari stakeholders. 5% atau nanti bisa lebih tinggi, bahkan jadi prosesnya itu ya hanya berapa persen dari ininya ya, dari semuanya. Nah keterangan yang angka kenapa 6 garis miring 2 garis miring 0, 6 itu bobotnya, 2 itu pertanyaannya tentang siswa, kemudian jumlah isiannya itu ya, yang nolnya itu. Begitu juga kalau SDM 4 bobotnya 4, pertanyaannya ada 7, jumlah isinya sebanyak 25. Nah dalam instrumen itu Bapak Ibu ya, nanti ada 50 pertanyaan, tetapi kita totalkan maksudnya 50 pertanyaan, tetapi isiannya dari masing-masing pertanyaan itu ada masing-masing banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita jumlahkan itu adalah instrumen pertanyaan itu 55, tadinya 58 jadi 55, dan isian data sebanyak 151. Oke.
Bentar ya Bapak Ibu. Mas Heri. Nah, kemudian ini instrumen aplikasi penjaminan mutu. Yang IPO-OI tadi ya, 1 sampai 7 itu siswa SDM tadi ya, seperti yang data di atas ya. Jadi sampaikan seperti saya jelaskan tadi ya, impact-nya sama seperti saya jelaskan tadi. Dari instrumennya itu mengisi tentang itu. Lanjut. Nah, tinjauan APM SMK ini kita yang 2.1 maksudnya ini sudah versi yang kedua ya, untuk terinformasi mutu sekolah. Versi kedua ini sudah kita susun programnya. Lanjut. Nah ya, ini yang laporan standar nasional pendidikan ya, APM SMK itu terhadap standar nasional pendidikan. Itu ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar PTK, standar satpas, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Untuk standar kompetensi lulusan itu ada isiannya 4, standar isinya adalah 2, standar proses itu isinya ada 6, kemudian standar penilaian ada 2, standar PTK itu ada 2, standar satpas 1, standar pengelolaan itu ada 3, dan standar pembiayaan ada 3. Di situ ada OPPIII itu maksudnya kalau yang untuk standar kompetensi lulusan, kualitas lulusan sesuai SKL dan kebutuhan di Duka atau dunia kerja itu merupakan output. Kemudian penyesuaian, wah iya, ya. Penyesuaian KK itu ada P ya, itu adalah proses. Jadi kalau dia ada sarana prasarana itu merupakan input. Nah, kira-kira demikian, Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut. Oke, lanjut Mas Heri. Nah ini tadi 8+I ya, Bapak Ibu sudah paham lah ini. Gak usah saya jelaskan berkali-kali ya, nanti Bapak Ibu bosan. Ya, tapi nanti diharapkan bisa terwujud ini 8+I ini. I-nya itu kan dalam arti tak terhingga ya, tetapi yang diharapkan adalah dukungan dari industri Bapak Ibu, dukungan dari industri karena tadi dampak lingkungan sekolah Bapak Ibu yang sudah mumpuni. Lanjut, Mas Heri. Nah ini yang 8 supermat tadi ya, 8+I tadi ya, supermatch. Begitu juga pengisiannya dia ada 8 sampai ada I-nya ya. Kurikulum, penyelarasan usaha. Jadi intinya adalah semua item-item tadi bisa kita kelompokkan, nanti data hasil isian Bapak Ibu bisa kita lihat. Kalau kita mau lihat, kita tekan tombolnya nanti dia mau lihat IPO-OI ya, itu bisa kita lihat. Kemudian kita lihat dengan 8+I bisa, kemudian lihat dengan namanya Renstra juga bisa. Lanjut. Ya ini ya, nah, Renstra itu seperti ini Bapak Ibu, misalnya untuk SMK itu adalah T1 ya, tujuan strategi 1 ya, itu meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevasi pendidikan di seluruh jenjang ya. Ya itu yang tentang SMK-nya adalah targetnya persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah lulus ya. Targetnya itu kita adalah baseline-nya tahun 2021 ini adalah 48,30%. Ya. Kemudian T2 itu ya, persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri dan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Di tahun 2021 ini target kita adalah 18%. Nah, itu harus dikejar ya. Kemudian sasaran program juga seperti itu. Indikator sasaran program adalah targetnya di tahun 2021 ini adalah persentase lulusan SMK dalam 1 tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Itu targetnya 48% Bapak Ibu. Kemudian
Persentase lulusan SMK dengan gaji minimal 1 kali UMR. Targetnya itu tahun 2021 ini 66,57%. Ya. Kemudian sasaran program untuk meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri, ya, itu kita harapkan SMK ini yang dikembangkan menjadi Center of Excellence itu tahun 2021 ini 4%. Sedangkan tahun 2022 itu 6%. Jadi semakin banyak jumlahnya. Kemudian resource-nya semakin dimanfaatkan oleh stakeholder itu tahun 2021 ini 15% dan tahun 2022 20%. Ya. Kemudian memperoleh status BULUD ini untuk SMK negeri itu sebanyak 1,3% dan tahun 2022 1,7%. Kemudian presentasi SMK yang menyelenggarakan teaching factory, ya. Teaching factory ini baik swasta maupun negeri bisa diterapkan itu 8% dan 11%. Lanjut, Seri. Nah, ini tinjauan APM SMA terhadap Renstra di Jendikti, ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Sama saja, ini cuma dibagi dalam bentuk tabel-tabel. Lanjut, Mas Heri. Nah, ini dimensi scorecard dan sumber data, ya. Ini dimensi scorecard itu yaitu mutu dan relevansi hasil belajar, pengelolaan pendidikan yang ya partisipatif, transparan dan akuntabel, pemerataan pendidikan yang bermutu, pemerataan akses dan hasil belajar, kemudian kompetensi dan kinerja GTK, mutu dan relevansi metode relevansi proses pembelajaran. Ya, ini nanti melalui asesmen nasional yang mungkin minggu depan akan dilaksanakan atau istilahnya AKM, ya, atau survei karakter. Kemudian bagaimana pengisian data Dapodik, kemudian platform guru dan kepala sekolah, ya, kepala satuan pendidikan itu misalnya satu kepala sekolahnya sudah mendapatkan sertifikat manajer, ya, dari universitas terpilih. Kemudian adanya tracer study bagi lulusan SMK udah bekerja di mana saja, sudah mereka usaha mandiri seperti apa. Kemudian kita juga join dengan aplikasi Kemenak, ya, EMIS dan Simpatika. Kemudian kita kaitkan juga dengan data survei BPS, kita masukkan data-data kebutuhan dari lulusan SMK yang harus dijaring dalam pertanyaan di BPS, yaitu dalam scorecard, kemudian data lain yang sesuai. Lanjut. Nah, ini balance scorecard yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut saja, Mas Eri. Nah, perhitungan rapor mutu dalam APM. Ya, ini terdapat 5 soal untuk 5 komponen POI, ya. Perhitungan masing-masing komponen dalam masing-masing komponen dihitung dengan total 100 dan perhitungan masing-masing komponen akan dihitung untuk rapor mutu akhir dengan mengalihkan dengan bobot masing-masing komponen, ya. Itu ada bobotnya, ya, yang 25, 35, 20%, 15% dan 5% tadi. Lanjut. Nah, ini lapangan standar itu, ya. Tercapainya SMP bentuk grafik batang dan jaring laba-laba menampilkan nilai persentase pencapaian untuk masing-masing SMP, ya, dan pencapaian seluruh 8 SMP tersebut. Lanjut. Ini lapang Supermatch, ya, 8 plus I Supermatch, ya, pencapaian 8 plus I-nya nanti ada tabel bentuk grafik dan batang jaring laba-laba juga menampilkan persentase dari 9 komponen 8 plus I, ya. Oke, lanjut. Ini balance scorecard, Bapak Ibu. Saya tidak perlu penjelasan lebih lanjut, ya. Ini data turunan dari instrumen yang terkait dengan BSC akan disampaikan dalam rapor kontribusi sekolah terhadap pencapaian scorecard, ya, balance scorecard di Jendiksi sesuai dengan dimensinya. Ini ada indikator level 1 dan indikator level 2. Misalnya penerapan penempatan lulusan SMK, dia masuk di indikator 1-nya berapa, dia nanti ada A91, kemudian indikator level 2-nya dia kuliah berapa, bekerja berapa, wirausaha berapa, kesesuaian bidang kerja berapa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Jadi, nah, Renstra di Jendikti itu tadi target yang kita harus kejar Bapak Ibu. T1 48,30, T2 18%,
ya SP1 48%, SP1 untuk IKP 12 ya, persentase lulusan SMK dengan gaji minimal tadi 66,57%. Seperti itu Bapak Ibu, yang target-target itu bisa kita capai tidak. Lanjut, Mas Heri. Nah, deskripsi tingkat kinerja SMK itu kalau 91 sampai 100 itu sangat baik ya. Jadi kinerja SMK dengan kualitas komponen utama penyampaian mutu sangat baik. Kalau 76 sampai 90 itu baik, 61 sampai 75 cukup baik, dan 46 ke bawah itu kurang baik, dan 0 sampai 45 itu tidak baik. Nah, yang nilai 46 ke bawah ini yang akan kita lakukan afirmasi Bapak Ibu. Kita akan dampingi ulang sampai Bapak Ibu bisa bagaimana strategi peningkatan mutunya. Lanjut Mas Heri. Nah, hasil akhirnya adalah 1 rapor mutu sekolah, 2 rapor pencapaian 8 SMP, pencapaian 8+I, kontribusi terhadap balance scorecard, kemudian kontribusi terhadap Renstra Dijen Diksi, dan labeling sekolah di SMK. Ini hasilnya Bapak Ibu dalam bentuk grafik batang dan laba-laba. Lanjut Mas Heri. Ya, seperti ini juga untuk 8+I-nya juga. 8 SNP juga. Lanjut Mas Heri. Nah, ini informasinya, kontribusi ketercapaian, angka-angkanya nanti bisa dihasilkan di dalam instrumen ya, hasil outputnya. Lanjut. Ya, seperti itu ya. Baik dari scorecard, 8+I, 8 standar, Renstra. Lanjut Mas Heri. Lanjut. Ya, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, yang saya mohon maaf. Itulah hal yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk pelaksanaan penjaminan mutu ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hadir, jika ada pertanyaan